Shalom semua. Jumpa lagi di Morning Devotion kali ini. Ya. Bersuka cita di pagi yang indah ini. Kita semua boleh menyaksikan Morning Devotion sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari siapkan hati kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami berterima kasih buat kebaikan-Mu yang sungguh sempurna di dalam hidup kami. Bapa, kami mau datang kepadamu, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Biarkanlah Engkau disenangkan melalui pujian dan penyembahan kami. Terima kasih banyak. Terima kasih buat segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh, oh, Yesus. Thank you, Jesus. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Oh, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan
bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Oh, besar setiamu di dalam hidupku. Besar setiamu Tuhan, selalu baru ku rasakan. Oh, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat Tuhan. Selalu baru setiap hari. Oh, terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya kepada-Mu. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Kami bangga punya Tuhan seperti-Mu. Kami bangga Tuhan, Kau setia, Kau segalanya.
bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan. Sebab kasih setia-Mu selalu baru setiap hari, selalu baru setiap pagi. Seperti mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya, demikianlah setia-Mu Tuhan, tak pernah berhenti. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti-Mu. Kami bangga, oh Yesus, terima kasih. Sebab kami percaya Kau takkan pernah tinggalkan kami Tuhan. Selalu ada bagi kami, selalu memegang tangan kami, dan tak pernah Kau lepaskan Tuhan. Kami pegang teguh janji-Mu. Kami gak mau berhenti Tuhan, kami mau lebih lagi menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu yang agung. Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Juru Selamat kami. Thank you Jesus, thank you Jesus, we worship You, we glorify You Lord. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. So here I bow to lift You high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am Yours, forever Yours. So here
too high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. God here, and now be lifted high. Right here and now be glorified. God of heaven and earth, who brought me back to life. I am yours forever. One more time, God here. yours. And now be lifted high. Right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life. I am yours forever. God here, and now be lifted high. Right here and now be glorified. God of heaven And God who brought me back to life. I am yours, forever yours. I am yours, I am yours, forever yours. I am yours, I am yours, forever yours. yes, Lord, I'm yours forever. Yes. I'm yours, forever yours, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for all the things We you've love you, done in Lord. my We life, love you. Jesus. Thank We you, love Jesus. you, Thank Lord. you, Jesus. I love you. I love Thank you, There's no one Jesus. like you. There's no one like Yes, there's no one like you, you. Jesus. Yeah. Thank you, Jesus. For all the things We you've praise done you, in my Lord. life. We glorify you, Lord. You're my Savior. You are Thank you, Lord. Jesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih, terima kasih. Kami sangat menikmati hadirat-Mu Bapa. Terima kasih buat saat yang indah ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah setelah ini di kehidupan kami selanjutnya Tuhan, kami terus dan selalu menyembah Engkau. Sebab Engkau yang layak terima segala pujian dan hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom, haleluya. Selamat pagi buat semua jemaat Tuhan. Terima kasih untuk semua jemaat yang selalu setia di dalam program Morning Devotion ini. Terima kasih untuk dukungannya, terima kasih untuk semangat yang selalu memotivasi saya untuk saya tetap terus melakukan yang terbaik dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan juga untuk setiap jemaat Tuhan. Haleluya. Selalu semangat ya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk hari yang baru, hari yang luar biasa, hari yang Kau jadikan bagi kami. Dan kami percaya hari ini adalah harinya Tuhan.
kami akan berkemenangan di dalamnya. Kami mau memulai hari ini bersama dengan Tuhan dalam tuntunan dan juga penyertaan yang dahsyat dan ajaib bagi kami Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, hari ini saya masuk di sesi terakhir daripada doa Bapa kami. Kita baca Matius 6 ayat yang ke-13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Luar biasa sekali. Dengan sangat jelas firman Tuhan ini berkata, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Siapa yang berbicara ini? Yesus. Yesus yang mengajarkan doa Bapa kami kepada para murid-muridnya. Dan dia dengan sangat jelas berkata, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Dengan kata lain, kita bisa dibawa ke dalam pencobaan. Betul nggak? Yesus yang ngomong seperti itu. Dia berkata kepada Bapa, ya, dan dia mengajarkan itu kepada para murid-muridnya. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Berarti dengan kata lain, Bapa bisa membawa kita ke dalam pencobaan. Rasa-rasanya ayat firman Tuhan ini bertabrakan dengan apa yang tertulis dalam Yakobus 1 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang daripada Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, pertanyaannya buat kita, atau bahkan mungkin kita sendiri bingung, yang salah siapa? Yakobus yang salah ketika dia berkata bahwa Allah tidak memberikan pencobaan, atau Yesus yang salah ketika dia meminta, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Saya mau mengatakan kepada setiap kita bahwa di dalam kita mempelajari firman Tuhan, kita selalu harus melihat konteksnya. Kita harus melihat bahasa asli daripada penulisan firman Tuhan. Karena Alkitab kita ditulis dalam bahasa Ibrani dan juga Yunani. Tentunya itu semua memiliki arti yang memang berbeda dengan bahasa yang kita pakai di negara kita tercinta, yaitu bahasa Indonesia. Arti yang berbeda itu seringkali membuat tafsir banyak orang itu salah. Sehingga ada beberapa pendeta-pendeta yang mengkhotbahkan firman Tuhan ini dan mohon maaf tafsirnya itu salah. Nah, hari ini saya rindu untuk melihat dan mengajak setiap kita untuk betul-betul memahami bahwa Yakobus tidak salah, Yesus juga tidak salah. Yang salah siapa Pak Pendeta? Setan yang salah. Tetapi saya mau berkata kepada setiap kita, perhatikan. Memang Allah tidak mencobai dengan maksud yang jahat. Tapi Allah mencobai untuk menguji kita dan untuk menaikkan level iman ataupun kerohanian kita. Karena Allah berkuasa untuk mengizinkan pencobaan datang, tapi Allah tidak membiarkan dengan sengaja untuk mencobai kita. Kita ingat kisah Ayub. Bagaimana Ayub orang yang saleh. Dan dengan bangganya Tuhan berkata kepada iblis, lihat hambaku Ayub, orang yang berkenan kepadaku. Dan iblis mencoba mengutik-ngutik Ayub. Tetapi untuk dia berhasil mengutik-ngutik Ayub, dia harus minta izin dulu sama Tuhan. Dan akhirnya apa? Firman Tuhan dalam Ayub pasal yang pertama dikatakan bagaimana Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Ini yang saya katakan tadi. Allah tidak mencoba dengan maksud jahat, tapi Allah mencobai untuk menguji kita
dan menaikkan level iman dan kerohanian kita. Saya harus mengulangi ini terlebih dahulu. Karena memang Allah berkuasa untuk mengizinkan pencobaan. Allah berkuasa untuk mengizinkan pencobaan. Tapi Allah tidak akan membiarkan dengan sengaja untuk mencobai kita. Selalu ada reasonnya, ada tujuannya ketika pencobaan itu datang daripada Tuhan kepada kita. Jadi kita mau melihat kata pencobaan itu dalam bahasa aslinya. Yaitu dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-15. Kata pencobaan itu memakai kata Yunani. Ya. Dan kata yang jahat itu juga memakai kata Yunani. Kata Yunani untuk kata pencobaan itu ada peirasmos. Dan kata yang jahat dalam ayat yang ke-13 itu juga dalam bahasa Yunani itu memakai kata poneros. Apa maksud daripada dua kata ini yang diucapkan oleh Yesus di dalam doa Bapa kami terutama di ayat yang ke-13. Perhatikan sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Karena saya berdoa biarkan lewat seri doa Bapa kami ini engkau betul-betul semakin terbuka pikiranmu dan engkau semakin terkagum-kagum akan Tuhan kita yang hebat dan yang dahsyat. Yang melengkapi dan memberikan kita sebuah kekuatan dan sebuah alat yang akan membawa kita untuk kita bukan cuma kuat tapi juga kita mengalami kemenangan. Nah, yang pertama ketika Yesus berkata dalam ayat yang ke-13 dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Maksudnya yang pertama adalah apa? Hindarkan kami dari tangan jahat iblis dan biarkan tanganmu yang menjaga kami. Haleluya. Jadi waktu Yesus berkata dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan dan janganlah membawa kami ke dalam peirasmos dalam bahasa Yunaninya. Yesus sedang berkata kepada Bapa. Ya, dia sedang mengajarkan kepada para murid-muridnya. Hindarkan kami dari tangan jahat iblis. Dan biarkan tanganmu yang menjaga kami. Makanya doa Bapa kami ini saya mau katakan berhubungan dengan doa Yabes. Bukankah Yabes berdoa apa? Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku. Nah itu dia. Dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jadi jelas bahwa doa Yabes berhubungan juga dengan doa Bapa kami. Makanya Yesus berkata, biarkan tangan iblis itu tidak menimpa kami, tetapi biarkan tanganmu lah yang menjaga kami. Jadi kalaupun kita mendapatkan pencobaan, diizinkan untuk kita diuji, percayalah bahwa tangan Tuhan itu yang akan menjaga kita. Dan mari kita minta supaya tangan si jahat itu tidak menerpa kita. Kita bisa mengalami keterpurukan. Kita bisa mengalami ujian-ujian. Tetapi kita tidak akan dibiarkan sampai tergeletak. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Luar biasa sekali. Kemudian yang kedua, pencobaan datang untuk menaikkan level iman dan bukan menghancurkan iman. Ketika Yesus berseru, Bapa, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Yesus sedang mengajarkan kepada para murid-muridnya pada saat itu. Pencobaan datang kepadamu untuk menaikkan level imanmu dan bukan menghancurkan imanmu. Makanya itu kalau kita hari-hari ini sedang mengalami ujian-ujian, pencobaan-pencobaan,
Percayalah bahwa imanmu sedang dibawa Tuhan naik. Bukan justru imanmu hancur, bukan justru imanmu semakin lemah, tetapi imanmu harus semakin naik, karena itulah maksud daripada tujuan Tuhan atas setiap kita. Jadi saya mau berkata kepada semua jemaat Tuhan yang ada hari ini, mari naikkan level imanmu. Alkitab berkata supaya iman kita semakin teruji, supaya iman kita murni. Gimana caranya? Kita harus masuk, menerima pencobaan-pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan buru-buru tangking pencobaan. Memang pencobaan bisa datang dari kesalahan kita. Pencobaan juga bisa datang daripada si jahat. Tapi pencobaan juga bisa datang, diizinkan Tuhan datang kepada kita. Untuk apa? Untuk menaikkan level iman kita. Jadi jemaat yang terkasih, mari bertandinglah terus dalam pertandingan imanmu dan menangkan pertandingan itu. Karena kita tahu bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Katakan amin. Haleluya. Makanya itu ya, saya mengajak semua kita, yuk setiap hari doakan terus, ucapkan terus doa Bapa kami ini. Amin. Ketika engkau berdoa saat pagi hari, ketika engkau berdoa di dalam mezbahmu, sebelum engkau mengakhiri doamu, ucapkan doa Bapa kami ini Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya itu menjadi kekuatan buat kita. Karena ada ledakan, ada senjata yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita melalui doa Bapa kami ini. Haleluya. Yang ketiga, mampukan kami untuk mengalahkan kehendak kami dan bawa kami melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Yesus sedang mengajarkan kepada para murid, Yesus sedang mengajarkan kepada setiap mereka yang mendengar, mari lakukan kehendak Bapa, mampukan kami untuk kami mengalahkan kehendak diri kami dan mampukan kami untuk kami bisa melakukan kehendak Bapa sorgawi. Itu yang harus kita lakukan. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Ya. Yesus sedang mengajak kepada para murid-murid, ayo kita harus mengalahkan kehendak diri kita sendiri. Dan kita harus mendapatkan kekuatan untuk kita melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa dalam kehidupan kita? Bapa punya kehendak yang berbeda-beda dalam kehidupan kita. Dalam kehidupanmu Bapa punya kehendak. Dalam kehidupanku Bapa punya kehendak. Mari ketahuilah, temukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Kehendak Bapa selalu mendatangkan damai sejahtera. Kehendak Bapa selalu mendatangkan kemuliaan. Kehendak Bapa selalu mendatangkan promosi. Kehendak Bapa selalu memberikan kepada kita rancangan damai sejahtera. Itu kehendak Bapa. Haleluya. Mungkin berbeda-beda dalam bentuknya. Tetapi kehendak Bapa itu tadi yang saya katakan. Tetapi yang jelas, mari kalahkan kehendak diri kita. Ego kita kalahkan. Untuk kita melakukan kehendak Bapa. Ini tidak mudah. Tapi saya percaya bisa. Kalau kita menyadari bahwa dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena kami percaya kehendak kami akan kami kikis. Dan kami akan melakukan kehendak Bapa surgawi. Katakan amin. Yang berikutnya yang keempat. Kehadiran dan penyertaan Tuhan membuat kita memiliki pertahanan yang kuat. Wow, haleluya. Makanya waktu Ayub dicobai, dia punya pertahanan yang kuat. Karena apa? Karena dia tahu bahwa pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya, itu justru akan semakin membuat benteng yang kuat di dalam dirinya. Haleluya. Ingat, pencobaan dari Tuhan tidak akan pernah menghancurkan, tapi justru membuat engkau kuat. Karena ada pertahanan yang kuat, yang kokoh ketika engkau menghadapi pencobaan ataupun ujian itu. Dan yang terakhir,
Dari ayat firman Tuhan yang tadi sudah kita baca. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya apa? Ingatlah, semua dari Dia dan untuk Dia. Katakan amin. Hartamu untuk Dia, keluargamu untuk Dia, pelayananmu untuk Dia, bangsamu untuk Dia, semua untuk Dia yang duduk di atas tahta dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Saya berdoa, mari praktekkan doa Bapa kami ini day by day. Dan saya percaya kita akan melihat betul-betul kuasa daripada doa Bapa kami itu akan terjadi. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami hari ini. Dan Tuhan tolong kami untuk kami betul-betul bisa mempraktekkan firman-Mu ini ya Tuhan. Karena kami percaya ada kuasa di dalam firman-Mu. Ada kebenaran dan kuasa-Mu di dalam doa Bapa kami ini ya Bapa. Tuhan tolong kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya ajak jemaat Tuhan, mari kita akhiri doa kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama kita berdoa untuk menyebutkan doa Bapa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. God bless.